Ya, kembali lagi bersama saya pada eh, materi kali ini. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mengkupas tentang bagaimana sih menjelaskan atau menyelesaikan materi tentang deret. Oke, deret ini banyak dipakai di soal-soal tes potensi akademik (TPA), tes potensi skolastik bagi yang misalnya mau masuk SBMPTN atau yang akan ujian UTBK. Yang TPA tadi biasanya dipakai bagi mereka yang ingin lanjut studi, misalnya yang S2, S3 atau keperluan lain. Habis itu deret ini juga banyak dipakai dalam soal-soal tes psikotes. Kemudian deret ini juga dipakai dalam tes CPNS atau sekolah kedinasan. Itu masuk dalam kategori soal tes intelijensi umum. Kemudian deret ini dipakai juga dalam tes-tes lain yang menguji kecerdasan calon karyawan atau mungkin calon pegawai. Oke, atau calon mahasiswa. Oke, jadi pertama yang perlu diketahui bahwa deret itu salah satu bentuk dari tes matematika yang tersusun dari barisan angka dan huruf yang memiliki pola tertentu. Jadi di sini peserta diminta untuk menganalisis pola. Apakah pola seperti apa yang disajikan dalam soalnya, sehingga di sini seorang peserta itu harus bisa memainkan kecerdasan numeriknya. Deret memiliki pola tertentu untuk setiap suku dan dibentuk boleh melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau mungkin dia akan gabungkan antara beberapa operasi tadi. Boleh jadi nanti akan menggunakan sistem pangkat atau sistem seperti apa. Jadi di sini memang kita harus cerdas dalam hal menganalisa jenis soal deret yang ditampilkan dalam tes. Jadi misalnya tes deret satu tingkat. Jadi di sini nanti saya akan bedakan ada tes deret satu tingkat. Tes deret satu tingkat itu nanti akan memiliki beberapa bagian lagi. Misalnya terdiri atas satu larik. Misalnya sukunya adalah bentuk hurufnya ini misalnya bentuk pengandaian aja. Nanti sebentar kita cek soalnya. Oke, misalnya U1 angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, kelima, keenam sampai sekian. Jadi diibaratkan angkanya dalam bentuk U dan pembedanya adalah dalam bentuk B. U1, U2, U3, U4, U5. Habis itu nanti ada lagi nih nanti yang terdiri dari dua larik. Kalau misalnya yang ini tadi saya sering katakan bahwa ini sistem lompat satu, gitu kan. Ini sistem lompat satu. Jadi angkanya adalah dia berurut lompat satu, tergantung kita atasnya ini setiap pembedanya itu soalnya polanya berapa. Apakah misalnya dia naik berurut 1, 2, 3 sekian, satu pembedanya 1, pembeda 2, pembeda 3, atau mungkin dia lebih condong ke angka ganjil saja, misalnya beda 1, beda 3, beda habis itu misalnya beda 5, beda 7, atau mungkin dia bedanya di angka genap 2, 4, 6, 8 gitu. Jadi peserta tes harus tahu, oh ini seperti ini polanya. Jadi memang dia harus putar otak di situ. Oke, berikutnya ada dua larik. Kalau saya sering katakan ini lompat dua. Nah, jadi ini pertama ke ketiga. Habis itu, jadi dia ada angka yang dia lompati. Dan bedanya berapa? Nanti bedanya terserah pola soal seperti apa. Pola entah mungkin dia pola ganjil, pola genap, pola berurut, atau pola pengurangan, pola pembagian bisa jadi. Kemudian habis itu angka yang selanjutnya adalah dia lompat lagi. Dia lompat juga. Jadi di situ juga bisa dilihat dia beda berapa. Jadi kadang yang satu, yang lingkar atas ini bedanya berbeda dengan angka yang paling bawah. Jadi biasanya yang ditanya di sini biasanya ada dua kolom atau mungkin salah satu saja. Nanti di pilihannya ABC-nya juga ada dua angka. Jadi gitu. Habis itu terdiri dari 3 larik. Kalau 3 larik ini biasanya agak panjang soalnya. Oke, yang penting ini kalau hitung-hitungan saya kemarin bahwa ini harus lebih dari 7 angka.
Kalau lompat 2 ini dia harus lebih dari 5 angka, lebih dari 5 angka. Yang ini harus lebih dari 7 angka. Oke, karena dia lompat 3. Oke. Nanti sorry, di sini dia. Oke, habis itu nanti seperti itu. Jadi polanya lompat-lompat, operasinya tadi boleh pakai pembagian, pengurangan, perkalian, habis itu penjumlahan, bisa jadi seperti itu tergantung jenis soal, jenis angka yang dia tampilkan. Jadi kita bisa menganalisa. Nah, habis itu deret tingkat 2. Jadi di sini tadi baru 1 tingkat ya. Dari sekarang ada deret namanya deret 2 tingkat. Jadi beda. Kita cari dulu pembeda untuk tingkat pertama. Oke. Nah, habis itu nanti kita lagi cari diantara pembeda dengan pembeda gitu kan. Nah, ini namanya deret 2 tingkat. Nah, nanti sebentar kita temukan di soal. Oke, beda deret berdasarkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gabungan operasi tingkat dan lain. Jadi ini adalah bedanya ya. Jadi nanti silakan dianalisa polanya seperti apa. Contoh soalnya gini. Misalnya 5, 10, 20, 30, 80, 90, 320, 270. Kita akan bingung, bagaimana menyelesaikan deret seperti ini. Ini langsung ada pembahasannya ya. Jadi di sini dia pakai sistem lompat 2. Lompat, tapi sistemnya adalah bukan ditambah, bukan dikurang, tapi dikali. Oke, 5 kali 4, 20, 20 kali 4, 80, 80 kali 4, 320, 320 kali 4. Nah, dapatlah jawaban pertamanya, karena di sini ada 2 sub angka yang ditampilkan. Habis itu berikutnya ini 10 ke 30, 30 ke 90. Biasanya nanti angka ketiga baru kita bisa deteksi ini pakai sistem seperti apa. Ini 10 ke 30. Itu misalnya kalau misalnya pakai sistem penjumlahan ini naik 20. 30 ke 90 naiknya adalah 60. Itu agak sulit dibedakan. Misalnya seperti itu, seperti apa? Dikali 3. Oke, 10 kali 3 30. 30 kali 3 90. 90 kali 3 70. 270 kali 3 810. Jadi inilah jawabannya. Oke. Baru habis itu misalnya soal yang kedua. 11, 14, 12, 13, 15, 15, 15. Angka seperti ini kalau sudah bercampur seperti ini biasanya dipakai sistem lompat 1 atau lompat 2 atau lompat 3. Tapi karena sistemnya 3 angka yang sama, maka biasanya kita katakan ini lompat 3 gitu kan. Jadi 11 ke 13. Oke. 13 ke 15. 15 ke 17. Oke. Kita bisa temukan pola dari 11 ke 13 itu bedanya adalah 2. Habis itu 13 ke 15 itu bedanya juga 2. 15 ke 17 bedanya juga 2. Berarti 17 beda ditambah 2 berarti 19 di ujung sini. Oke. Habis itu 14 ke 15. 15 ke 16. Oke, 16 pasti di sini adalah 17. Oke. Baru habis itu 12 ke 15. 15 ke 18. 18 ke ini berapa nih? 12 ke 15 tambah 3. 15 ke 18 tambah 3. 18 ke tambah 3 berarti adalah 21. Oke. Jadi 17 dengan 21. Jadi itu cara penyelesaiannya. Habis itu misalnya ini deretnya adalah deret huruf. Deret huruf B, M, F, O, J, dan Q. Nanti angka berikutnya apa? Jadi gitu kan. Jadi kita bisa urut. Kalau misalnya kita mungkin akan mencoba B ke M, M ke F, baru F ke O ke J, J ke Q. Tapi kalau misalnya seperti itu nanti kita bisa cari pembedanya berapa, tapi agak lama. Jadi sistem seperti ini adalah dia akan berdekatan pada huruf yang
apa ya, berdekatan letaknya. Misalnya begini, B ke M itu jauh sekali, jadi gitu, B ke M jauh sekali. Habis itu misalnya M ke F itu balik belakang. Nah, berarti di sini adalah sistemnya bukan sistem berurut ya, tapi sistem lompat yang dipakai. Nah, sistem lompatnya adalah karena ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf ya. Karena ini 6 huruf, jadinya adalah memungkinkan itu adalah lompat 1. Oke, lompat 1. Jadi misalnya seperti itu. Nah, jadi lompat 1 berarti tetap B ke F, F ke J, J-nya nanti ini apa gitu kan. Jadi B ke F itu kita bisa hitung A, B, B, C, D, E, F, K. Berarti antara F dengan B, coba kembali ya, B, C, D, E, F. Oke, itu bertambah 4 huruf, atau di antara B dengan F itu ada 3 huruf. Oke, antara B dengan F ada 3 huruf. Nah, berarti dalam artian kalau misalnya dihitung dengan F berarti ada 4 ya. Jadi kalau misalnya B ke F beda 3 huruf, F ke J nanti juga apakah betul beda 3 huruf. Habis itu F, G, H, I, G, H, I 3 huruf lagi, betul. Baru J. Habis itu J, beda 3 huruf lagi, J, K, L, M. Oke, K, L, M. Berikutnya adalah N. Berarti di sini adalah N. Baru habis itu nanti di bawahnya, deret berikutnya adalah M ke O, O ke Q, Q kemana gitu kan. Habis itu M nya berarti M ke O, M, N, O. Berarti bedanya adalah hanya ada di tengahnya hanya ada 1 huruf, atau pembedanya adalah 2 huruf. Jadi M, N, O, O, P, Q, Q, R, S. Oke, jadi ada S di situ. Oke, berikutnya adalah ada yang disebut dengan deret Fibonacci. Oke, deret Fibonacci ini dikenal cukup banyak di matematika. Yaitu misalnya tipe pertamanya adalah tipe deret berurutan, dengan apakah itu dikali atau mungkin dibagi, ditambah atau dikurang, itu bergantung pada jenis soal yang diminta. Contohnya gini, deret Fibonacci. Jadi kalau misalnya kita lihat sekilas dari soal pertama ini ya, soal yang ini, itu mungkin nanti kita akan bingung 0 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 2. Ini misalnya 0 ke 1 itu adalah 1, 1 ke 1. Kok 1 lagi gitu kan. Jadi kalau tipe soal seperti ini namanya adalah masuk dalam kategori deret Fibonacci. Itu dia pakai penjumlahan sistem angka sebelumnya, biasanya kalau tipe pertama ya. Jadi misalnya gini, 0 tambah 1, 1. Habis itu oke, 0 biasanya ini kalau 0 ke 1 itu ditentukan lebih awal. Oke, 0 ke 1 itu biasanya angka inilah yang menjadi angka kunci. Jadi gitu. Habis itu 0 tambah 1 itu adalah 1. Oke, 1 tambah 1 itu adalah 2. 1 tambah 2 itu adalah 3. 2 tambah 3 itu adalah 5. 3 tambah 5 itu adalah 8. 5 tambah 8 itu 13. 8 tambah 13 21. 13 tambah 21 34. Nanti berikutnya berarti 21 tambah 34 itu berarti di sini adalah 55. Jadi gitu. Ini tipe deret Fibonacci jenis pertama. Jadi boleh jadi nanti dia akan pakai sistem kali 0 kali, misalnya gini, 1 kali 1, tapi kan tetap 1 ya. 1 kali 2 misalnya itu adalah 2 kali berapa. Jadi dia tergantung tipe soalnya berurutan seperti apa, jadi gitu. Oke, berikutnya ada namanya deret acak. Misalnya gini, soalnya bentuknya seperti ini, 0 ke 1.
Oke, 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 15. Bagaimana sih caranya gitu kan? Nanti kita bisa menggunakan sistemnya. Kalau misalnya kita pakai sistem jumlah 0 ke 1 itu 1, kemudian 2, habis itu ini misalnya 3, ini 4, ini 5. Jadi sistemnya sama dengan biasa kalau yang ini sebenarnya. Jadi ini ditambah 1, yang ini ditambah 2, yang ini ditambah 3, yang ini ditambah 4. Nah, jadi gitu. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Habis itu 6 tambah 4, 10. Nah, berarti di sini adalah 5. 10 tambah 5, 15. Di sini habis itu misalnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 bedanya. Dan 15 tambah 6 ya 21. Jadi gitu. Itu nilai tipe deret Fibonacci berikutnya. Oke, terima kasih untuk materi tentang soal deret. Nanti kita akan bahas beberapa jenis pembahasan soal dari deret pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe supaya nanti pembaharuan tentang info-info materi terbaru bisa disampaikan melalui akun ini. Terima kasih.